uhilla lakumut thayyibat. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimuna hunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wa dzkuru smallahi 'alaihi wattaqullah. Innallaha sari'ul hisab. Yas'aluna padha takok sapa niki Yahudi Madinah. Karena ayat niki madaniyah, jadi tentang tiang-tiang Yahudi Madinah sing takok ka ing sira ya Muhammad. Utawi diartekno yas'aluna padha takok sapa tiang Islam. Tapi tiang Islam yang karena bersinggungan sama Yahudi Madinah. Ka ing sira ya Muhammad ya Muhammad. Madza ukhilla lakum, madza ing apa ukhilla kang den halal napa malah kemarin wong akeh tiang Islam tiang Yahudi. Minato ami saking pangan. Kul ngucap sira Muhammad, ukhilla lakum thayyibat. Ukhilla den halal lakum kedhi sira kabeh apa atau ibadah barang-barang sing apik. Sing boten gadar resiko gak bahaya. Ail mustalah dadi barang-barang sing enak. Wa ma alamtum lan halal apa perkara atau buruan. Alamtum kang mulang sira kabeh minal jawari kang pira-pira hewan pemburu. Ail kawasibi tegese pira-pira hewan pemburu. Minal kilabi sang pira-pira asu. Ngaji Quran, orang ngaji wong madzhab fikih. Wasibailan satu gala, saling anti serigala napa nganti napa. Wato irilang anti manuk, saling anti manuk garuda napa bidu napa alap-alap. Oleh mulang hewan pemburu mukalibina hale nganggo standar ulangan asu. Jadi mukalibin niku saking kata kalbun artinya asu. Kalau tak cerita ilmiah, asu niku ya asu anjing. Di anjing itu mulai dulu dikenal hewan yang paling mudah diajar, paling mudah diulang. Sehingga Quran istilahkan hewan pemburu niku istilahnya apa? Wa ma alamtum minal jawari apa? Mukalibin. Hewan-hewan yang telah menganjing. Artinya yang sudah punya tabiat kayak apa? Anjing. Ya, jadi kalau tak cerita ilmiah, tapi cara fikih hanya salah fikih kita. Jadi riyen mulai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad itu asu itu tidak punya problem. Di sahabat tidak ada asu kata. Ini asu penjaga kebun, ada ternak, ada apa ternak lah. Riyen nak tiang ada ternak ku ada. Orang-orang apa jenenge bedui-bedui ada ternak kata sing jaga sangka serigala napa asu. Nggih ora apa-apa, mboten enten masalah ya. Sehingga istilah Quran ketika ditanya, ya Muhammad, sing halal ngopo? Jawabnya Allah, mat kandakno sing halal itu sesuatu sing suci ini. Atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari. Atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari, di mana hewan yang sudah diajari itu sepandai anjing. Napa mukal? Tapi Imam Suyuti luwih ekstrim, nyontokno ndak standar anjing. Asulah ora apa-apa. Mulane temen iki tafsir ayo tawasib minal kilab. Nggih. Lho ini ngaji lho, ini ngaji tafsir. Ayo tawasib minal apa? Kilab. Wes sibak Pak iki. Kula terangno. Terus kula tak nerangno fikih. Anjing itu enggak pernah najis dalam semua, Bro. Kula terangno ini, Pak. Dari kiai sing enggak terus dari ilmu kelas tinggi. Anjing itu tidak pernah najis. Sehingga dulu itu tidak asing. Orang di anjingnya Ashabul Kahfi ada asing. Memang tidak pernah ada masalah dengan anjing. Tidak pernah ada masalah dengan anjing. Sampai periode sahabat tapi rata-rata sahabat itu punya anjing. Bahkan banyak sahabat yang punya keyakinan nak asu wis ngrumat wedhus satu. Itu sing siji hadiah asu itu kan mangan. Mergo minangka wedhus utuh dijaga asu sangka serigala. Jadi dikeki napa? Hadiah. Lah Quran istilahno nggih ngoten, wa ma alamtum minal jawarihi mukallibin. Nah niki sampeyan ngaji tafsir dan saya baca di depan sampeyan. Artinya saya jujur, tak waca ayil kawasib minal kilab. Iku hewan-hewan pemburu minal kilabi saking napa? Pira-pira. Nah ini bayarno masa lalu. Di sahabat riyen nak kepengin entuk kidang utawi kepengin entuk buruan rak anjing
anjing diulang kan ngejar nopo kidang. Nggih. Nah, cara fikih itu kan hewan halal itu kali disembelih secara syar'i. Dipotong secara syar'i ini sampean sembelih. Nomor kali yang mati karena dibunuh atau kena panah. Misalnya sampean kidang melayu, sampean panah mati ini halal, gak usah disembelih. Nanti kira-kira burung atau bukan hukum itu atau diburu hewan yang sudah terpelajar dilatih itu yang halal, jadi gak usah kamu disembelih. Itu standar. Makanya ketika Nabi ditanya yang halal apa saja, yaitu yang disembelih dan yang dicengkeram oleh pemburu yang sudah dilatih. Wa alam tu minal jangan ana bidang melayu utawi wonten napa riyen kan kata api liar melayu napa iblis napa melayu sampean panah mati halal atau sampean tangkap lewat hewan napa dilatih yang kena. Lah itu Quran itu sirine itu contohna aku wa ma alam tu minal jawarihi napa mukallifin hewan-hewan yang terlatihnya sudah kayak anjing. Ini kalau cerita ilmiah, tidak usah nggak baca Syafi'i ini. Kalau cerita ilmiah. Oh, terus mitos tentang anjing itu berlebihan. Itu termasuk Ashabul Kahfi. Sebenarnya Ashabul Kahfi itu pitu. Wasaminuhum kalbuhum. Semua orang macam-macam. Orang roh jenenge lawak ditulis beno marah kobong, musal mina tamliko semacam-macam. Tapi mewah semono tengahnya paling keren itu Ketmer, termasuk. Tapi ketika periode Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i itu masih banyak orang rumah tangga. Ketika periode Syafi'iyah dan kebetulan mazhab Syafi'iyah itu yang paling dominan di Indonesia. Wong darani asu terus najis. Nggih, darani asu terus nopo? Konsekuensi dari darani najis dijauhi, diburu. Wong cilik kula mateni asu ngrasa ibadah. Jadi desa kula ora ana asu. Ya, untuk konteks Indonesia memang itu. Desa kok ana asune berarti daerah abangan. Nek ora ana asune daerah san. Jadi buru asu ngrasa nopo? Ibadah. Tapi di saat yang sama santri juga mengakui nak kewan Ashabul Kahfi jenenge napa? Asu. Ya ngakoni nak kewan paling pinter napa? Asu. Apa malah intelijen apa kepolisian apa badan narkoba tetap ngakoni hewan paling mudah diajari napa? Asu. Hargane asu nu sudah juta, ratus juta gitu tak tengene Rusia. Asu-asu yang sudah terlatih kangge narkoba napa-napa regane napa? Atusan juta. Itu jelas membuktikan ilmiahnya Quran karena Quran sendiri ngakui hewan terpelajar contohnya apa wa ma alam tu minal jawarihi apa mukallifin. Makanya saya bilang tahu-tahu kita bodoh, yaitu tadi ketika mazhab Syafi'iyah itu menganggap asu itu najis itu terus kita lupa khawasul kalbi sirine khawase asu keistimewaannya padahal itu hal yang tidak bertentangan. Kalau asu itu betul pinter dan istimewa, bener atau darani najis, bener mbok sembelih jadi ternak. Nggih mboten. Justru barang istimewa ora perlu dibunuh nggih mboten. Karena istimewa. Lah asu halal koyo ana pitik malah dosa sate malah cepet entek. Tapi teng mriki Imam Suyuti itu termasuk orang yang secara ilmiah itu jujur. Beliau itu mazhab Syafi'i. Tapi dalam hal yang kayak ini beliau itu bebas mazhab. Puri orang yang tidak bermazhab. Makanya beliau tetap nafsiri ayil kawasib minal kilab. Kilab itu jamae kata kalbun. Artinya ya asu tenan nih lho, asu sing sampean buru, sing ngrasa ibadah. Nah, sampean tangklet. Kenapa mazhab Syafi'i itu menajiskan? Niku asline khilaf. Yang jelas teks ini ngaji ilmiah. Ora urusan cocok ora cocok. Menurut sampean cocok ya ora ilmiah. Asli teks hadis tentang asu najis ini ora Nabi nate ngendikan idza walagha mina ahadikum al-kalbu fal yasilu napa sama. Nah Adam dijilat asu. Istilahnya Nabi asli lho. Takokno sing nate ngaji. Istilahnya idza walagha nggih mboten. Kalau Adam dijilat asu. Takokno sing nate ngaji fikih. Istilahnya asli lho. Teks hadis jadi ndak fikihnya lho nggih. Ya kan. Teks napa? Hadis. Istilahnya idza walagha ina ahadikum al-kalbu fal yasilhu napa? Sab'an. Kalau anjing itu menjilat di antara wadah kamu, fal yasilhu sab'an. Basuh ping. Asli tekenan. Jadi Nabi ngendikan ana istilah jilat. Ana istilah ada. Nah, iki sing mari ekstrem itu istilah jilat ndak. Wadah itu ada minum, terutama
minum, kangge ngombe napa wadah ditutup. Terus wonten istihad. Istihad. Imam Malik darani ngongkon bakso iku ora mesti najis. Barang rusak, barang risi ndak sampai najis pun istilahnya kon sampai di kelambi ra najis, tapi wis rusak nggih kan napa? Wis ngono ditambah apa? Ada itu memang sesuatu yang spesial. Ini job itu ora perlu ubah, tapi nak jenenge napa jenenge gelas tetep kudu diubah. Iya betul. Job mobil ora perlu diubah, terus salah. Tapi nak jenenge wadah nggo minum tetep napa diubah. Karena kaitannya kesehatan dan macam-macam. Makanya Imam Malik tetap ngotot AC itu tidak najis, enggak najis sama sekali. Soal dibasuh 7 kali itu ta'abbud. Soalnya Nabi kalau ngongkon basuh 7 kali, tapi tidak ada konsekuensi bahwa itu menjadi vonis najis. Ya, kapan-kapan nak sampean kepengin ilmiah, sampean takokno kula bahwa mengke ditulis. Mungkin sampean ngaji teng mungkin ya. Masalah asir mungkin teng sare menurut Imam Malik tidak najis. Dibasuh ping 7 itu ta'abbud. Soalnya Nabi mutuskan basuh dibasuh, tapi ra ono akibat itu diarani. Karena secara logika istihad, istilah Nabi itu wadah sampai bila. Apalagi kalau sampai sekarang menguasai ilmu medis, efek yang ditimbulkan sekedar memegang dengan efek karena bila itu bedanya. Sampai nak gelem dijebak wong wedok. Wong rayu lah demek sampean agak keberatan, nak dijilati ya keberatan. Lho bila tetep benten. Kowe gelem demek Mustofa, nak dijilati tetep ra gelem. Lho terus urusane sih kan. Dilat ya dilat. Lalu ini cerita ilmiah. Akhirnya Imam Malik memutuskan dia ada kaitannya dengan najis. Imam Syafi'i boten. Ora dilaknat kok itu mbak najis. Saya ikut 100 ekstrem. Akhirnya demak ya najis, ngelus-ngelus gini apa? Najis. Tapi secara tekstual hadis itu istilah Nabi zaman dulu teng hadis-hadis idza walagha ina ahadikum al-qalb. Fal yasilun apa? Asal usul cerita itu. Wes ngono terus mazhab Syafi'i itu diperparah lagi oleh kenyataan Nabi nate dawuh la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun al-sirat. Omah iku ora ngalah barokah, ora ngarah kelebon malaikat. Sing ning omah iku ana sitogam. Wah. Ada wong omah ana asune gak barokah. Macam-macam. Tapi ulama yo grogi nafsir malaikat itu ora mlebu omah sing ana asune. Ulama nafsir, maksudnya malaikat rahmat. Malaikat azab lancar.